Halo semuanya, selamat datang di Lubricant Talks dalam serangkaian seri talk sebagai sarana berbagi pengetahuan tentang pelumas dalam berbagai kondisi mesin di industri, di tambang, pembangkit, dan juga otomotif. Dan senang sekali tentunya saya Mangi Vera Chong bisa menjumpai Anda semua dalam episode kali ini. Nah, hari ini atau di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu komponen mesin yang sering jadi tulang punggung kinerja industri ataupun kendaraan. Tapi sayangnya jarang diperhatikan. Kira-kira ada yang tahu komponen apa? Ya, dia adalah gearbox. Nah, gearbox ini ibarat penerjemah tenaga Bapak Ibu. Roda gigi yang berputar dengan kecepatan rendah, menengah, dan juga tinggi. Kemudian gearbox yang mengatur nih bagaimana sih akhirnya tenaga itu bisa sampai ke roda, ke konveyor, dan juga peralatan kerja dengan torsi yang lebih pas. Dan pastinya tanpa gearbox yang sehat Bapak Ibu, performa mesin bisa turun drastis, bahkan yang lebih fatal bisa berhenti total. Kemudian tentunya yang sering dilupakan ya, gearbox ini nggak cukup cuma dipasang dan jalan. Tapi pastinya gearbox ini juga butuh perawatan, terutama soal pelumasan. Kalau sampai salah pilih oli atau telat ganti, wah ini akibatnya gearbox ya bisa cepat panas, aus, bahkan sampai dengan rusak. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai gearbox dengan tema Gearbox Heroes, solusi cerdas untuk kegagalan umum dengan pelumasan pintar. Di mana kami hari ini akan mengupas serba-serbi teknologi ya Bapak Ibu, inovasi dan juga kisah menarik di balik mesin tangguh, dan pastinya akan sangat-sangat menarik. Dan kita tahu ya bahwa pelumas ini kan punya peran yang sangat vital dalam menjaga performa mesin agar tetap optimal, kemudian juga mencegah terjadinya aus dan tentunya memperpanjang usia pakai mesin. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang memang sudah ahli di bidangnya, dan beliau adalah Bapak Mahendra Lubis dan beliau adalah Engineering Services PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Ya, selamat datang Pak Mahendra, apa kabar? Ya, baik kabarnya Bu Mangi, apa kabar? Saya juga kabarnya baik, dan tentunya terima kasih Pak Mahendra sudah bersedia untuk datang dan ngobrol-ngobrol bersama saya di episode kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gearbox ya Pak ya. Oke, tapi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi soal gearbox, ada beberapa pertanyaan awalan lah Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, kalau kita bicara soal gearbox, ini kan kaitannya erat sekali dengan yang namanya pelumas, Pak Mahendra. Tapi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, fungsi utama pelumas pada mesin itu sebenarnya apa sih, Pak Mahendra? Baik, jadi fungsi pelumas itu adalah substansi atau zat ya yang diselipkan di antara dua permukaan yang bergesekan. Hmm? Fungsinya nanti untuk mengurangi gesekan dan mengendalikan keausan dari permukaan tersebut. Oke, jadi penting nggak Pak bagi kita untuk memilih pelumas yang tepat atau baik gitu? Penting banget, Penting banget penting ya? banget punya pelumas yang cocok dengan aplikasinya yang kita butuh. Oke, yang baik dan juga yang cocok untuk Baik. kita. Nah, kalau kita bicara lagi soal pelumas lebih lebih dalam, ini kan ada jenis-jenisnya ya Pak Mahendra ya. Ada pelumas mineral, kemudian juga semi sintetik hingga full sintetik. Tapi mungkin bedanya dari masing-masing jenis pelumas ini apa, dan kira-kira tuh yang cocok untuk kita tuh sebenarnya yang mana ya? Cara pilihnya tuh gimana Pak Mahendra? Ya, itu 3 jenis pelumas utama yang sering kita dengar ya. Itu Hmm? sebenarnya kalimat sintetik dengan mineral itu berasal dari bahan dasarnya, di mana bahan dasar pelumas mineral itu berasal dari minyak bumi yang proses di penghilangan, yang dikilang dan dipisahkan. Sedangkan kalau untuk pelumas sintetik, dia itu dibuat atau disintesis dalam laboratorium. Oke. Bedanya di mana? Nanti pelumas mineral itu punya kemampuan yang sesuai dengan aplikasinya. Oke. Di mana pelumas sintetik itu memang dibuat khusus untuk kondisi-kondisi yang ekstrim atau kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan pelumas yang performanya tidak bisa ditutup oleh pelumas mineral. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tanya lebih bagus yang mana atau lebih baik yang mana untuk kita tuh kira-kira yang mana Pak Mahendra? Nah, pertanyaan yang sering saya dapat adalah lebih bagus yang mana nih jadinya Pak? Tapi kalau saya lebih suka bahwa yang mana yang lebih cocok untuk aplikasi, maka itu bisa saya bilang adalah pelumas yang paling cocok dan yang paling baik untuk aplikasi tersebut. Jadi tergantung kebutuhannya kembali lagi. Kalau memang kita butuh performa tinggi, beban ekstrim, dan lingkungan ekstrim, maka
pelumas sintetik bisa jadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan pelumas mineral. Mineral, oke. Jadi kita kalau bicara soal jenis-jenis pelumas ini bukan bicara tentang baik dan buruk, bagus dan jelek, tapi cocok atau lebih sesuai mana nih tentang kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu ya Pak Mahendra ya? Ya setuju, karena itu lebih nyaman untuk diterima ya, cocok dan tidak. Oke. Jadi bukan bagus dan jeleknya ya Bapak Ibu, tapi lebih ke cocok atau lebih sesuai yang mana nih dengan kebutuhan kita. Oke, nah kalau kita bahas lebih jauh lagi soal gearbox nih Pak Mahendra, kira-kira ada kan kegagalan terhadap gearbox gitu ya, tapi sebenarnya apa aja sih mode kegagalan umum pada gearbox di industri, Pak Mahendra? Jadi mode kegagalan atau bagaimana gearbox itu bisa gagal itu Mhm. biasanya yang umum ada 3. Mhm. Memang ada banyak tapi saya coba fokus ke 3. Yang Mhm. pertama itu sebenarnya adalah gagalan dari bearingnya gearbox sendiri. Mhm. Kedua, kegagalan atau kerusakan daripada permukaan gearnya sendiri. Itu Oke. di situ bisa mungkin tergores atau Mhm. ada pitting Mhm. atau scuffing dan lain sebagainya, banyak terminologinya. Mhm. Dan yang terakhir adalah gagalan karena gearboxnya itu beroperasi di temperatur yang lebih tinggi atau kita bisa bilangnya overheat. Panas gitu ya, Pak? Terlalu panas? Panas, benar. Oke. Dan pada konteks pelumasan atau pelumas, Mhm. di sini kita bisa bilang bahwa pelumas itu dalam hal ini bisa menjadi korban atau bisa menjadi penyebab ya. Nah, ketika menjadi penyebab itu contohnya misalnya pelumasnya tidak mampu melumasi dengan baik, pelumasnya tidak cocok kekentalannya, atau misalnya dia pelumasnya berbusa atau akrab kita sebut dengan foaming, Mhm. Mhm. atau dia sebagai korban di mana misalnya ada beban-beban berlebih atau ada kontaminasi dan sebagainya sehingga akhirnya dia akan menjadi merusak daripada gearbox itu sendiri. Oh, jadi ternyata kalau kita menggunakan pelumas yang kurang tepat justru bisa menjadi penyebab, kegagalan pada gearbox juga? Benar, jadi Oh, salah untuk oke. memilih pelumas Yang kurang tepat lah ya, ya kira-kira itu seperti bisa itu? menjadi penyebab rusaknya daripada mesin dalam hal ini gearbox sendiri. Oh, oke. Nah, kalau tadi Pak Mahendra juga sudah sempat menyebutkan soal pitting. Ini sebenarnya pitting bedanya apa sih dengan keausan biasa, Pak Mahendra? Ya, ini pertanyaan yang sering saya dapat di industri juga nih. Mhm. Jadi pitting itu adalah rusaknya permukaan gear Mhm. karena dia bisa terkait dengan beban lelah atau beban fatigue ya kita bilangnya. Dia diberi beban berulang-ulang Mhm. sampai akhirnya dia material lelah dan terjadi kerusakan. Nah, kerusakannya adalah ada retakan, sisa retakan atau hasil manufaktur dan sebagainya di permukaan gear itu di materialnya. Mhm. Ketika beban siklik maka retakan itu akan merambat dan Oke. akhirnya ketika sampai di ujungnya dia akan patah ya, patah. Nah, patahan-patahan itu akan lepas dari gearnya dia akan kelihatan seperti lubang-lubang atau bahasa Inggrisnya kita bilang pit ya, makanya namanya pitting, membentuk Oke. lubang-lubang. Oke. Dan pitting sendiri umumnya dibagi jadi 2 ya, Mhm. terminologinya ada macro pitting, ada micro pitting. Mhm. Macro pitting itu dia biasanya yang tadi kasat mata, Mhm. dan sedangkan kalau micro pitting itu dia lebih kecil-kecil, lebih rapat. Mhm. Biasanya bahkan kedalaman retakan itu kedalaman lubang-lubang itu hanya Mhm. 20 mikron aja, kecil. Jadi kita Oke. nggak lihat itu sebagai lubang-lubang, tapi dia ada permukaan yang memang warnanya seperti abu-abu atau kayak kasar. Jadi Oh. kekasaran permukaannya jadi berubah. Itu yang kita bilang dengan micro pitting. Mekanisme terjadinya hampir sama. Oke. Bedanya apa? Bedanya pada permukaan gear-gear yang Mhm. diberikan treatment ya atau hardening Mhm. atau perlakuan untuk mengeraskan permukaan, Mhm. itu kadang yang mengalami micro pitting. Oh, tapi kalau sudah ada micro atau micro pitting ini bahaya juga nggak sih? Harus tetap waspada nggak? Baik, Atau mungkin nanti bisa merambat ke masalah-masalah yang lain misalnya? jadi micro pitting atau macro pitting ini sebenarnya dia akan merusak permukaan dan Mhm. mengganggu mengganggu beban yang didistribusikan di permukaan tersebut ya, permukaan Mhm. yang nggak rata. Mhm. Dan itu menjadi perbedaan pembebanan dalam gearnya sendiri. Dan lagi retakan-retakan tadi juga bisa menjadi awal dari rambatan retakan-retakan yang baru. Dan pada akhirnya kalau dilanjutkan Mhm. mungkin gearnya bisa sampai dengan patah dan sebagainya. Oh, wah kalau udah patah kayaknya udah fatal banget ya Pak Mahendra ya? Benar, karena patahan daripada gear itu bisa terbawa sistem kemana-mana ya. Nah itu bisa Heeh. jadi masalah Jadi lain di masalah tempat yang yang lain. lebih besar gitu ya? Benar. Ya, oke, oke, oke. Jadi memang harus pilih pelumas yang oke lah ya Pak Mahendra ya? Ya, makanya Kira-kira salah seperti itu. satunya hal tersebut bisa dicegah dengan pemilihan pelumas yang sesuai. Maka Mhm. kita perlu ketahui benar yang cocok untuk alat tersebut, pelumasnya seperti apa. Oke, sesuai kebutuhan ya, kita gunakan Baik. yang sesuai kebutuhan. Nah, tadi Pak Mahendra juga sempat menyebutkan soal foaming ya, Pak Mahendra. Nah, sebenarnya foaming ini kenapa sih bisa berbahaya kalau terjadi di oli gear? Ya, jadi foaming sebenarnya sebagai definisi foaming itu adalah busa ya. Busa itu adalah artian banyaknya udara dalam sedikit cairan. Nah, dalam hal ini
Saya sering ibaratkan kalau kita punya minuman itu banyak busanya kita minum kan, kita nggak puas ya, karena kan yang minum kita udaranya. Sama seperti pelumas dalam gearbox ini, yang melumasnya nanti juga udaranya, sedikit aja cairannya. Nah, hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan perlindungan pada permukaan gear itu kurang baik atau tidak cukup cairannya. Sehingga yang pastinya adalah foaming pada gear oil itu bisa mengakibatkan kehausan pada permukaan gear itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah oksigen atau udara mengandung oksigen itu bisa memapar pada oli dan mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Karena kita supply dengan oksigen lebih banyak ya. Oke. Kalau yang pertama tadi dampaknya mungkin gesekannya jadi lebih tinggi dan lebih panas. Kalau yang kedua oksidasi lebih cepat terjadi, maka olinya lebih cepat terdegradasi. Nah, nanti usia olinya akan lebih cepat habis. Oke, tapi kenapa akhirnya bisa terjadi foaming? Wah, pertanyaannya bagus nih. Jadi foaming itu masuknya udara ke dalam cairan gitu ya. Pertama bisa karena ada hisapan udara dari sistem, atau kedua karena gear ini kan biasanya diisinya nggak penuh ya. Dia ada terkocok atau kita bilangnya teragitasi. Jadi udara di lingkungan itu masuk dalam pelumas melalui agitasi dari gear. Makanya beberapa oli gear itu dilengkapi dengan aditif anti foam ya, atau mencegah terbentuknya foam, agar ketika teragitasi dioperasikan di lingkungan kerja tersebut, dia tidak mudah terbentuk foaming. Atau kalaupun terbentuk, foamnya lebih atau busanya lebih cepat untuk hilang. Jadi dia tidak stabil ya. Karena yang berbahaya adalah foam yang terbentuk dan foamnya stabil, dia nggak pecah-pecah, dia terus ada di situ. Oh, itu bisa yang juga gitu ya Pak ya? bisa. Pada kasus ekstrim bahkan foamnya itu lebih tinggi dan bisa keluar dari tangki melalui lubang-lubang pernapasan tangki. Wah, serem juga tuh kalau kayak gitu Jadi ya. olinya pas stop, jadi olinya udah berkurang gitu. Tapi kalau dari masalah-masalah lainnya selain foaming, kemudian tadi ada pitting, ada micro pitting, ada macro pitting, ini yang paling berbahaya atau paling meresahkan yang mana? Foaming atau yang fitting tadi, Pak? Foaming lebih sering terjadi karena lebih cepat kelihatan dibandingkan micro pitting. Micro pitting dan pitting atau pitting secara umum ya, kita akan lihatnya kan hanya ketika gear itu dibongkar ya. Tapi kalau foaming itu kadang kasat mata dari tempat kita ngelihat level oli atau dari tangki itu udah bisa kelihatan. Oh, jadi kalau foaming ini bisa lebih cepat diatasi dong dari Iya. pitting? Mungkin orang akan bilang lebih sering foaming, tapi sebenarnya bukan karena lebih sering foaming, tapi lebih mudah terdeteksinya foaming dibandingkan pitting. Karena kan satu harus dibuka dulu, satu lebih mudah kelihatan. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau pitting ini juga bisa sering terjadi ya Pak ya dibanding foaming tadi ya. Tapi karena memang jarang terlihat aja jadi mungkin orang nggak aware gitu. Nah, bisa jadi tuh. Bisa Karena jadi ketahuannya biasanya ketika lagi pemeliharaan, dibuka, itu akan ketahuan dia udah ada kerusakan di permukaan. Dan pitting ini selain dari pelumasan sendiri juga dipengaruhi dari material si gearnya tersebut. Jadi bagaimana dia dimanufaktur. Kalau udah bicara soal foaming ini saya masih penasaran mengenai micro pitting tadi, Oh. Pak Mahendra. Jadi saya mungkin ulang lagi pertanyaan soal micro pitting. Nah, ini sebenarnya apa sih keunggulan pelumas modern dalam mencegah hadirnya si micro pitting atau micro pitting ini? Ya, jadi pada pelumas-pelumas dengan teknologi modern ya, atau khususnya pelumas gear sendiri, emang dia akan diformulasikan sedemikian rupa untuk mampu melindungi permukaan atau menjaga kekentalannya atau lapisan pelumasnya itu dengan lebih baik. Termasuk juga peredaman daripada beban siklik tadi ya. Oke. Nah, dengan pemilihan pelumas dengan karakteristik seperti tersebut yang cocok untuk gear, atau misalnya bisa mencegah terjadinya micro pitting dengan cara membuat permukaan yang baik, maka itu bisa melindungi, mencegah, atau bahkan memperlambat terbentuknya pitting tadi dalam permukaan gear. Yang hasilnya adalah ketika permukaannya terjaga lebih panjang, gear bisa digunakan lebih panjang, dan mesin bisa beroperasi lebih panjang. Hasilnya adalah dia bisa lebih produktif dan hemat biaya pemeliharaan di ujungnya. Oke, kembali lagi memang soal pelumas lagi lah pokoknya ya Pak Mahendra ya. Nah, kalau tadi di awal Pak Mahendra juga sudah menyebutkan ada beberapa jenis pelumas dan gimana sih kita tahu caranya ini supaya kita bisa memilih pelumas yang cocok. Tadi kan ada yang mineral, kemudian semi sintetik ya Pak ya, terus ada full sintetik juga. Tapi sebenarnya kelebihan pelumas sintetis dibanding pelumas mineral kira-kira ada nggak sih Pak Mahendra? Baik, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi pelumas sintetis itu dibuat dengan sintesa di lab. Artinya berbeda dengan mineral yang disaring tadi kalau di kilang ya, itu bilangnya disaring atau dipilih berdasarkan titik didihnya, destilasi. Kalau di laboratorium itu bisa dipilih satu persatu atau dibentuk sesuai dengan kemauan kita. Apa itu kemauan kita adalah kebutuhan daripada si alat butuhnya seperti apa.
Jadi Oke. saya bisa sampaikan bahwa pelumas sintetik bisa dibuat sedemikian rupa cocok dengan kebutuhan daripada si alat tersebut. Maka Oh. pada beberapa aplikasi khusus kayak gearbox dengan kecepatan yang sangat tinggi, temperatur tinggi, beban kerja ekstrim, Mhm, kan di temperatur yang sangat dingin atau sangat panas gitu ya. mhm. Pelumas sintetik itu diperlukan untuk menjaga keausan daripada gear tersebut. Di mana Oke. pelumas mineral itu akan gagal di kondisi tersebut ya. Tapi kenyataannya di lapangan saat ini lebih banyak penggunaan pelumas mineral atau sintetik, Pak Mahendra? Penggunaan itu pasti banyak mineral Banyak karena mineral. kondisi khusus itu memang nggak banyak ya. Karena kalau Oh, khusus itu kan sedikit dari yang banyak. Kalau khususnya jadi banyak jadi nggak khusus lagi, nggak spesial lagi lah oke. misalnya gitu. Iya, jadi lebih banyak mineral dan memang bahan-bahan khusus itu kadang diciptakan memang pelumas yang sesuai untuk bahan-bahan khusus itu. Nah, tapi kalau misalnya kita salah memilih pelumas itu akhirnya bisa terjadi foaming juga, Pak? Ya, bisa juga. Jadi pelumas yang diformulasikan bisa dibilang kurang sesuai lah untuk Mhm, aplikasi tersebut, mhm, mungkin punya ketahanan terhadap pembentukan foam itu berbeda ya. Jadi mmm, pada pelumas-pelumas yang tidak cocok tadi bisa mhm, bisa juga terbentuk foaming lebih mudah. Jadi banyak aplikasi-aplikasi gear yang olinya tidak sesuai itu mhm, dia terjadi bentuk foaming dan kalau dibiarkan itu mhm. bisa mengakibatkan kegagalan pada sistem lah atau Oke. minimal kausan pada gear yang tersebut. Minimal kausan, maksimalnya apa, Pak? Maksimal ya banyak ya kalau sampai dia foaming dan sampai keluar habis olinya itu juga bisa kekurangan pelumasan itu lebih fatal lagi Oh, sih. lebih fatal lagi, bisa patah mungkin, alatnya atau seperti apa gitu, Pak? Iya, tapi untungnya foaming ini kan biasanya kelihatan ya. Mhm. Jadi teman-teman biasanya bisa cepat ambil action. Oke, tapi kalau misalnya salah memilih pelumas, kemudian terjadi foaming itu dalam waktu berapa lama biasanya, Pak, yang terjadi di lapangan? Bagus. Jadi pertanyaan ini sejauh ini bisa bervariasi ya. Ada yang baru pakai sebentar langsung kelihatan, ada yang baru beberapa lama ternyata si olinya udah menunjukkan tanda-tanda berubah sifatnya Mhm, dan juga eh, ada juga yang udah lama sekali baru terjadi. Itu biasanya yang udah lama sekali itu karena mungkin aditifnya sudah habis atau mhm, terkontaminasi dan lain sebagainya. mhm. Oke, nah kalau foaming dengan pitting ini kan perbedaannya sebenarnya sama-sama masalah nih, persamaannya sama-sama masalah, tapi mungkin perbedaannya kalau si foaming ini bisa lebih cepat terdeteksi karena memang lebih terlihat. Kalau pitting ini kan kelihatan kalau kita lagi pemeliharaan. Ya. Nah, memang sebaiknya melakukan pemeliharaan ini berapa lama sekali, Pak? Ini tergantung ya sebenarnya, tergantung Mmm, dari kebutuhan kita. Tapi mhm. kalau inspeksi rutin itu bisa dilakukan jangka waktunya mungkin seminggu sekali atau beberapa hari Seminggu sekali? sekali untuk pemeriksaan rutin ya, untuk ngecek alat kan. Oh, Ada oke. visual inspection, ada rutin, ada rute-rute rutinnya itu. Mhm, Tapi kalau misalnya untuk pembongkaran ya kita kan nggak bisa, dia hanya bisa dipisah pada jadwal-jadwal tertentu aja. Dan itu umumnya untuk menyesuaikan dengan produksi dan juga kebutuhan dari mesin itu sendiri. tapi baiknya 1 minggu sekali atau bagaimana? Untuk dibongkar itu maksudnya? Heeh, untuk dilihat ya Oh, melakukan untuk dilihat pemeliharaan, itu, heeh. tergantung dari jadwalnya sih sebenarnya. Kalau seminggu Oh, sekali itu untuk, rutin aja ngelihat apakah ini ada foam atau segala macam. oke, Karena tapi beberapa bisa dilihat hanya dari luar saja sih. oh gitu, tidak usah melakukan pembongkaran yang besar gitu ya? Benar, karena pembongkaran itu kan juga punya resiko sendiri ya. Mhm, mhm. Tapi mungkin tips dari Pak Mahendra, ke Bapak Ibu semua supaya tidak terjadi foaming dan pitting ini apa sih yang harus dilakukan? Tips dari saya yang pertama adalah untuk mengetahui benar kebutuhan alatnya apa, Mhm, dan spesifikasinya dan sebagainya, dan memilih pelumas yang tepat dan juga mengurangi sumber-sumber kontaminasi ya, yang bisa menyebabkan masalah-masalah tadi itu, atau mhm, memperburuk daripada masalah-masalah itu. kontaminasi tadi itu termasuk debu dan lain-lain atau apa? Termasuk debu, kotoran lain, atau mungkin oli lain atau fluida proses, Oke, atau bisa juga air, dan mhm. lain sebagainya sih. Tapi bagaimana kalau misalnya kita memang berada di lingkungan yang kita katakan mudah untuk terkontaminasi itu pencegahannya seperti apa? Karena itu dari alam, Pak. Ya benar, jadi, pencegahan seperti apa untuk lingkungan yang memang sudah bisa dibilang dari sananya udah begitu gitu kan. Heeh, heeh, karena Jadi kita mungkin stay-nya ya di tempat itu gitu. ya ini pertanyaan bagus juga. Jadi ada misalnya contohnya tempatnya berdebu ya, Mhm, mungkin dalam sistem pernapasannya gearbox itu dia ada pernapasan atau mhm, breather kita bilangnya. Nah breather itu bisa disesuaikan dengan kontaminan yang ada di luar. Contohnya misalnya udara yang lembab kayak di Indonesia ini mhm, atau banyak debu, mhm. itu kita bisa menggunakan namanya desiccant breather untuk mencegah Mmm, hal tersebut masuk dalam gearbox dan mengontaminasi oili daripada gear kita. oke. Salah satu Intinya sih contohnya. dari masalah-masalah yang bisa saja terjadi tetap ada solusi atau bahkan cara pencegahannya ya sebelum hal tersebut terjadi ya, Pak, Benar, ya? kontaminasi itu bisa dicegah, Heeh.
Artinya ada kotoran bisa kita cegah untuk dia mendekati daripada gearboxnya itu sendiri. Mm-mm. Ketika sudah tidak bisa dicegah lagi atau memang lingkungan sudah seperti itu, maka kita lakukan mitigasi atau tingkatkan koreksi untuk menghadapi ancaman dari kontaminasi tadi itu. Oke, artinya tetap ada langkah-langkah yang bisa dilakukan lah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau masalah yang bisa timbul ya Pak ya? Harus ada, terutama Ada. ketika pengambilan langkah tersebut punya dampak ekonomi yang lebih rendah atau investasinya lebih rendah dibandingkan kita harus melakukan tindakan perbaikan ketika alat tersebut rusak gitu ya. Maka hal Oke. tersebut menjadi hal yang cukup rasional buat kita lakukan untuk mencegah hal yang lebih buruk. Oke, tapi kira-kira ada nggak contoh nyata penggunaan pelumas sintetis di lapangan untuk saat ini, Pak Mahendra? Baik, ada. Jadi kondisi ekstrim seperti pada gearbox konveyor atau pada gearbox vertical mill itu dia dioperasikan dengan beban yang tinggi, kecepatan yang kadang cukup tinggi juga dan lingkungan yang ekstrim. Nah, di kondisi ini kita membutuhkan pelumas sintetis yang bisa tahan untuk melindungi kondisi tersebut dan juga usia pakai yang lebih panjang. Kenapa usia pakai yang lebih panjang? Karena pada lokasi-lokasi yang ekstrim itu tentunya kita nggak ingin untuk sering-sering datang ke sana atau untuk melakukan penggantian pelumas ya. Atau lingkungan yang kotor juga bisa membuat dia mudah terkontaminasi ketika penggantian pelumas. Nah, usia yang lebih panjang ini juga bisa dapat mengurangi interaksi orang ketika dia harus melakukan kegiatan di tempat yang ekstrim tadi. Jadi resiko buat pekerja berkurang dan kalau usia lebih panjang juga nanti limbah yang akan dibuang juga bisa berkurang. Plus terakhir adalah alatnya juga bisa beroperasi lebih panjang, usia yang lebih panjang dan total biaya pemeliharaannya bisa lebih rendah. Lebih ekonomis gitu ya? Iya, jadi itu sebuah investasi yang baik. Oke, investasi yang baik. Tapi kalau kita bicara soal tadi lingkungan yang ekstrim, maksudnya ini adalah yang seperti apa nih Pak Mahendra, lingkungan ekstrim itu? Baik, lingkungan ekstrim itu pertama lingkungan yang ekstrim terhadap operasi peralatan sendiri ya. Kayak dia panas, terkontaminasi berat, atau bebannya tinggi dan lain sebagainya. Dan kedua adalah lingkungan ekstrim di mana ekstrim buat interaksi manusia ke sana. Artinya tentunya kita nggak ingin untuk melakukan pemeliharaan di gearbox konveyor yang tingginya misalnya 4 lantai, 5 lantai. Karena naik turun aja udah capek, belum lagi ada bahaya jatuh, kepleset dan sebagainya. Jadi lingkungan seperti itu ada baiknya untuk menggunakan pelumas yang usianya juga bisa lebih panjang. Usia yang lebih panjang ya, oke. Tapi sebagai engineering sendiri, saat ini apa usaha yang dilakukan oleh Pak Mahendra untuk terus memantau pelumas yang baik itu bisa sampai di tangan para penggunanya gitu? Ya, jadi tentunya kita harus pertama memilih pelumas yang sesuai ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita memahami kondisi operasi alatnya, memahami kebutuhan alatnya sendiri, memahami kebutuhan pelumasnya. Dan dari sini setelah cocok maka dia perlu dimasukkan atau diaplikasikan dengan baik di mesin sesuai ketentuannya dan syaratnya, termasuk kebersihannya, menghindari kontaminasi. Dan juga yang terakhir nggak lupa pelumas tersebut kita lakukan pemantauan. Oke, jadi Karena ada pemantauan ya. Karena kondisi pemantauan pada pelumas itu kita bisa tahu kapan kita perlu melakukan perbaikan atau tindakan apa yang dilakukan untuk mengkoreksi kondisi-kondisi yang sekiranya lari dari kenormalan ya atau dari yang seharusnya. Dan dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa pelumas bekerja dengan baik, melumasi mesin dan mesinnya juga bisa bekerja dengan baik juga. Dan tadi usianya bisa jadi lebih panjang gitu ya? Ya, benar. Bisa jadi panjang, bisa jadi lebih produktif untuk usia yang lebih lama gitu ya Pak Mahendra ya? Oke, nah saat ini kan Pak Mahendra juga melakukan diagnosis terhadap masalah yang ada di gearbox ya Pak Mahendra? Tapi kira-kira tantangan utama dalam melakukan hal tersebut apa sih dalam diagnosis masalah di gearbox? Ya, jadi tantangan utamanya pertama kita perlu ketahui ya, dia lokasinya di mana, terus dipakai untuk apa, bebannya seperti apa. Yang juga kita perlu tahu adalah dia digunakannya seperti apa dan dia dipelihara seperti apa. Nah, setelah kita dapat data-data seperti ini, kita juga diagnosa juga ketika ada kegagalan atau mengevaluasi kondisinya. Kita bisa lihat dari metode-metode pemantauan kondisi mesin, satunya adalah analisa pelumas yang kita juga bisa lakukan. Kemudian ada inspeksi visual di lapangan alat itu sendiri apa, baru ada analisa getaran dan mungkin termografi yang kita pakai pencitraan thermal atau thermal image kita bilang untuk melihat temperatur distribusinya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan sesuaikan kira-kira mode-mode kegagalan yang umum terjadi itu kelihatan melalui metode yang mana. Nanti dari situ kita bisa tentukan tindakan korektif atau pencegahannya seperti apa untuk mencegah alat tersebut gagal. Jadi kita coba
tangkap sebelum dia terjadi kegagalan Oh, jadi melalui melakukan pemantauan itu. pencegahan daripada pengobatan gitu ya, Pak, ya? Benar. Oke oke. Nah, tapi, ketika mendiagnosis masalah-masalah di gearbox selama ini yang sudah dilakukan, pernah nggak menemukan masalah yang sepertinya ini serius banget nih terhadap gearbox-nya? Masalah yang paling berat lah, paling parah gitu, yang akhirnya mungkin kalau dibiarkan ini, wah ini bisa fatal nih terhadap gearbox yang nggak bisa digunakan nih nanti gitu. Ya, jadi masalah seperti ini tuh ada di lapangan nih, Heeh. khususnya permasalahan terkait dengan kontaminasi. Jadi, kontaminasi atau lingkungan yang bisa mengontaminasi, gearbox sama ini pelumasnya gitu Mhm. ya, itu sangat penting kita perhatikan, kita ketahui dan kita jaga benar-benar, si kontaminasi tersebut. Mhm. Karena ini saya paling suka kalimatnya sebenarnya, sebagus apapun olinya ketika Betul. dia terkontaminasi, Oh, maka itu sudah, berat. oke. Artinya apa, kita menggunakan barang yang baik, tapi ketika dia, rusak atau terkontaminasi, dia tidak bisa memberikan fungsi sebagaimana dia harusnya, kan sayangnya Oke sebenarnya. Jadi oke. itu itu penyebab yang saya lihat paling, umum dan bisa mengakibatkan, dampak yang paling fatal sebenarnya. Oke, tapi bagusnya atau lebih baiknya tuh ketika kita melakukan perawatan pelumas atau oli itu sebaiknya kalau kita bicara di kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya beban berat dan lain-lain, itu harusnya berapa berapa lama sekali untuk waktunya gitu? Ya, jadi, pelumas itu baiknya diganti ketika dia akan rusak. Akan rusak itu Oh, taunya gimana tuh, Pak? kadang-kadang waktunya kita bisa tentukan waktunya, Heeh. atau sebenarnya waktu ini dari mana sih, dari pemantauan. Jadi kalau Oke. ada kondisi alat-alat yang kritis gitu ya, Mhm kita harus pantau, kita lihat mhm tren dari kondisi pelumasnya seperti apa, mhm. dan nanti kapan dia akan menuju, kerusakan atau kapan dia tidak bisa ada tanda-tanda bahwa dia tidak bisa memberikan fungsinya dengan baik, Mhm. maka di saat itulah kita perlu, melakukan tindakan korektif. Nah, apabila tindakan korektif seperti pencegahan dan lain sebagainya nggak bisa dilakukan lagi, Mhm. kita perlu melakukan penggantian menyeluruh. Jadi sebenarnya Oke. usia pakai pelumas itu ditentukan dari 3 hal. Heeh. Pertama adalah udah degradasi daripada bahan dasarnya. Mhm Kedua adalah dia sudah terkontaminasi mhm dan tidak bisa mhm dipisahkan kontaminasinya. mhm. Dan yang ketiga adalah aditifnya sudah habis. Jadi Oh, dia tidak bisa memberikan, fungsinya seperti dia dirancang di awal. oke. Jadi intinya sih tetap lakukan pemantauan secara berkala gitu ya, Pak, ya? Benar, Untuk, bisa menilai ini kira-kira masih bisa digunakan nggak pelumasnya, kira-kira seperti itu ya, Pak? ya, khususnya untuk alat-alat yang operasinya kritis terhadap produksi dan keselamatan juga. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai pemantauan ya atau mungkin, analisis oli ini atau pelumas bisa membantu deteksi dini kegagalan nggak sih, Pak? Ya, jadi salah satu metode yang baik untuk mendeteksi kegagalan secara dini itu Mhm. adalah analisa pelumas. Oke. Karena dari analisa pelumas itu kita bisa menganalisa 3 hal. Pertama adalah kondisi peralatan sendiri melalui keausan, eee, panas dan lain sebagainya ya, dampak terhadap olinya. Dan kedua adalah apakah ada kontaminasi yang masuk ke dalam olinya, itu kita bandingkan dengan oli baru. Jadi, zat-zat apa yang harusnya nggak ada di oli baru kok sekarang di oli Mhm bekasnya sampelnya ada gitu ya. mhm Nah, itu bisa jadi dari kontaminasi atau masuknya zat yang dari luar ke oli sendiri. Dan yang ketiga adalah memantau kondisi oli itu sendiri. Apakah oli ini masih bisa digunakan, mhm performanya masih baik, mhm. ataukah memang dia sudah di ujung usianya untuk harus dilakukan Oke penggantian. Jadi oke 3 hal utama itu. Karena oke. banyak orang analisa oli adalah Heeh analisa oli aja gitu ya. heeh. Sebenarnya analisa ini adalah bisa mengungkap dua dua kondisi lain itu, kondisi perawatan Oh. dengan kondisi kontaminasi yang masuk ke dalam peralatan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian nih Pak, saya juga pernah mendengar terkait dengan kekentalan ya dalam pemantauan oli itu kan atau pelumas kita juga harus memperhatikan soal kekentalannya. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal kekentalan ini, peran pentingnya dalam keandalan gearbox tuh apa sih, Pak Mahendra? Ya, jadi kekentalan atau viskositas ya, itu salah satu parameter yang paling penting dalam sebuah pelumas Mhm dan kita harus, pilih itu sesuai dengan, kebutuhan daripada alatnya sendiri. Nah, mhm kekentalan di sini adalah kekentalan dibutuhkan saat dia beroperasi di temperatur dan beban kerjanya operasi mhm untuk membentuk lapisan pelumas yang cukup mhm. dalam melindungi daripada gesekan di permukaan gear tersebut. Nah, Oh. kekentalan ini penting untuk dipilih yang cocok. Kenapa? Karena Mhm kalau yang terlalu encer, mhm dia tidak cukup untuk membentuk lapisan yang, melindungi dia, dalam mhm artian terlalu tipis gitu ya. mhm Dan sebaliknya kalau dia terlalu kental, mhm memang dia tebal lapisannya, dia mhm mencegah kausan, tapi dia bisa menyebabkan mesin itu
butuh banyak daya untuk bergerak ya akan lebih berat dan juga bisa meningkatkan temperaturnya karena Oke. ada gesekan internal antara si fluida itu sendiri. Tapi ada yang bisa menyebabkan pelumas tersebut jadi lebih encer atau jadi lebih kental gitu nggak, Pak? Dalam kondisi tertentu misalnya? Baik, umumnya kekentalan itu akan berkurang seiring bertambahnya dengan temperatur. Jadi itu Makin kita panas gitu makin atau panas, oh makin makin panas dia panas. makin encer. Tapi Oke. itu akan berbeda-beda karakternya di setiap pelumas tergantung dari indeks si viskositasnya sendiri perubahannya. Sedangkan kalau mengental, umumnya bisa disebabkan adalah karena pelumasnya sudah terdegradasi parah, terkontaminasi dan sebagainya, akhirnya lama-kelamaan dia mengental. Atau mungkin beberapa kasus khusus, dia sebagian akan menguap dan menyisakan eh, komponen-komponen yang punya kekentalan lebih tinggi ya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu ternyata dalam pemantauan pelumas atau oli yang perlu diperhatikan salah satunya adalah terkait dengan kekentalan tadi karena berhubungan dengan kinerja gearbox ke depannya seperti apa. Oke, Pak Mahendra kemudian kita bicara mengenai antioksidan dalam gearbox. Nah, ini sebenarnya gimana sih antioksidan dalam oli atau pelumas gearbox ini bisa bekerja? Ya, kalau tadi kekentalan ditentukan oleh bahan dasarnya, nah untuk antioksidan ini sebenarnya sebuah aditif atau bahan tambahan untuk pelumas sendiri. Oke. Antioksidan itu fungsi untuk apa? Untuk menetralkan hasil-hasil daripada oksidasi pelumas ya. Jadi radikal bebas yang ada dalam pelumas tersebut, dia akan akan dinetralkan sehingga tidak terjadi reaksi berantai setelahnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau dibiarkan, maka radikal bebas tersebut akan bereaksi lagi dengan yang lain dan sebagainya, akhirnya membentuk yang kita kenal dengan hasil oksidasi itu bisa ada varnish, ada sludge dan sebagainya. Jadi olinya seperti ada lumpurnya kalau sludge itu. Jadi fungsinya antioksidan adalah untuk mencegah terbentuknya degradasi seperti itu, dan manfaatnya apa adalah dengan mencegahnya degradasi seperti itu, usia oli juga bisa dipakai lebih panjang ya. Jadi antioksidan terkait dengan perpanjangan atau usia oli itu sendiri. Oke, jadi antioksidan ini bisa dikatakan bisa mencegah oksidasi juga, Pak, atau seperti apa? Lebih ke menetralkan hasil dari oksidasi dan mencegah oksidasi-oksidasi berikutnya gitu ya. Oh gitu, supaya Betul. tidak terjadi yang akhirnya lebih parah dan merusak begitu ya? Ya, karena Oke. reaksinya akan berantai dan akhirnya produk akhirnya bisa jadi sludge dan sebagainya. Oke, tadi ada apa aja, Pak? Ada sludge kemudian? Ada sludge, ada varnish, dan ada beberapa produk-produk turunan dari hasil oksidasi pelumas itu sendiri. Nah, ini apa nih, Pak, sebenarnya? Ini kegagalan atau Pak seperti apa? Ya, jadi kalau sludge varnish itu adalah produk sampingan daripada proses degradasi pelumas ya. Sludge itu bentuknya seperti lumpur, dia kayak Jadi apa bentuknya jadi seperti lebih kental atau bentuknya itu kalau seperti sludge itu lebih kental. Jadi kalau kita buka di gearbox atau di mesin apapun ya, di bagian bawah itu biasanya kita akan lihat porsi pelumas yang menjadi hitam dan kental, itu bisa kita sebutnya dengan sludge. jadi Kalau seperti ada lumpur dan jadi lebih benar, apa ya, padat mungkin ya, ya padat-padat kental seperti itu ya? kayak jelly-jelly kadang-kadang itu warnanya hitam. Oh, oke, itu udah nggak bagus berarti ya, Pak, ya? Udah. Ya, itu adalah produk sampingan dari oksidasi lah. Dan kita nggak mau itu terbentuk terlalu banyak dalam sistem pelumas kita. Kalau itu terbentuk jadi banyak di gearbox-nya nanti akan menyebabkan kerusakan yang lebih fatal gitu? Benar, karena itu akan menjadi kontaminan bagi tadi ya, yang pertanyaan pertama tuh mengenai bearing, kita pertama, nah itu bisa masuk dalam bearing dan mengganggu pergerakan bearing sendiri, atau masuk komponen-komponen lain, dan akhirnya bisa mengganggu daripada pergerakan komponen tersebut. Atau bahkan justru mereka membawa kontaminan dan mempercepat keausan di komponen tersebut. Oke, intinya bisa membawa sesuatu yang fatal untuk kinerja si gearbox-nya sendiri ya, Pak, ya? Baik, Oke, nah kemudian ini ada yang namanya uji FZG. Nah, sebenarnya pentingnya melakukan uji FZG ini dalam memilih pelumas tuh penting banget nggak sih, Pak? Apa sih fungsinya gitu? ya, jadi dalam pelumasan gear ya, atau proses pengujian performa oli gear, itu ada namanya uji FZG. FZG sebenarnya bahasa Jerman panjang, saya kebetulan nggak bisa nyebutin namanya. Susah gitu ya, Pak, ya? Tapi Biasanya artinya disingkat kira-kira FZG. kayak Research Center of Gear and Gearboxes. Jadi pusat penelitian gear dan gearbox di Jerman. Jadi ini menjadi sebuah standar industri yang cukup populer sekarang. Jadi dia itu sebenarnya adalah pelumas, mungkin beberapa liter pelumas dipakai untuk melumasi sepasang gear, yang nanti gear itu akan dibebani secara bertahap 1-12 tergantung beban yang kita pilih. Dan temperatur pelumasnya ditingkatkan sampai dengan 90 derajat, dan nanti dilihat setelah pengujian itu dilakukan pengujian untuk melumasi gear tersebut, dilihat nanti gearnya tersebut pada saat beban keberapa dia mengalami gesekan ya, atau mengalami kerusakan permukaan. Nah, itu nanti akan menjadi skornya dia. Oke, Jadi jadi itu salah penting ya? satu
salah satu parameter yang khas dan cukup penting untuk mengevaluasi di laboratorium. Walaupun kadang-kadang tidak serta-merta hasil pengujian di laboratorium itu bisa tercermin dengan sama di aplikasi nyata, benar. Karena aplikasi nyata itu kadang banyak faktor ya. Tapi ini satu indikator yang baik dalam kita melihat pelumas gear itu sendiri mampu nggak melindungi gearnya. Oke, tapi rata-rata pasti dilakukan pengujian terlebih dahulu, pengujian FZG tadi itu, Pak? Ya, rata-rata semua pelumas gear itu melalui pengujian itu. Oh, pasti ya? Pasti, oke. Nah, kemudian tadi kita juga sempat membahas mengenai pelumas, jenis-jenis pelumas, ada sintetis, ada mineral, dan lain-lain. Tapi sebenarnya tadi Pak Mahendra juga sudah menyebutkan nih, kalau pelumas sintetis itu pada di lapangan kenyataannya bisa mengurangi biaya atau bisa menekan biaya jadi lebih sedikit lagi. Nah, kira-kira bagaimana pelumas sintetis ini bisa mengurangi biaya perawatan? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena biasanya pelumas sintetis itu dijual dengan harga yang lebih tinggi ya. Jadi mungkin rekan-rekan atau Lebih mahal dari mineral biasanya, Pak? ya, karena dia kan disintesa di lab ya, dan dibuatnya kan dia kan khusus ya, harusnya dia Lebih susah nggak sebanyak. dibuatnya makanya jadi lebih mahal atau kenapa? Salah satunya itu teknologinya lebih tinggi juga. Oke. Karena untuk demand atau permintaan daripada aplikasi yang bebannya ekstrim tadi ya. Jadi bagaimana barang lima bisa menjadi sesuatu yang hemat gitu ya. Kan kayak kontradiksi gitu ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya dengan menyesuaikan produk yang berkualitas ini, jadi sintetis ini dioperasikan di beban-beban yang ekstrim, yang kondisi ekstrim segala macam. Penghematan pertama adalah perlindungan alat yang lebih baik. Jadi alat tersebut akan mendapatkan perlindungan lebih baik, maka usia alatnya akan lebih panjang. Usia alat yang lebih panjang, produksi kita nggak terganggu ya. Jadi kita nggak ada kehilangan produksi di situ. Dan usia olinya yang lebih panjang sendiri itu bisa mengurangi frekuensi penggantian. Manfaatnya adalah mesin bisa berjalan terus. Kedua, orang yang bekerja juga terpapar resikonya lebih sedikit. Dan berkaitan isu lingkungan, limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit lagi. Oke. Jadi kayaknya kalau dari sisi ekonominya memang bisa menekan biaya jadi lebih rendah ya, Pak, ya. Usianya jadi lebih panjang tadi, gearbox-nya, kemudian mengurangi limbah juga kalau dari sisi lingkungan, dan masih banyak benefit-benefit lainnya. Oke. Tapi bagaimana sebenarnya cara terbaik menjalankan program analisis oil, Pak Mahendra? Ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu alat mana yang harus kita pantau, khususnya alat-alat yang kritis, yang memang butuh perhatian khusus ya. Itu kita lakukan pemantauan di sana. Pertama operasi AT sendiri, kayak tadi ada pertanyaan sebelumnya saya ingat. Operasi AT sendiri bagaimana pemeliharaannya, pemasangannya seperti apa, dan nanti terakhir kita bisa lihat ke olinya seperti apa. Jadi dari pemantauan baik analisa pelumas atau temperatur oli sendiri dan sistemnya segala macam ya, itu bisa kita pantau. Nanti kita lihat kira-kira pelumasan sistem ini mampu nggak memberikan pelumasan yang optimal dan pelumasan yang digunakan sesuai apa enggak. Nanti kita pantau performanya, kita evaluasi melalui feedback dari kinerja mesin tersebut. Nanti kalau kita sudah pantau dengan baik dan feedbacknya baik, maka itu kita bisa nyatakan bahwa pelumasannya berjalan dengan baik. Oke, tapi Pak Mahendra sebenarnya gimana sih cara terbaik untuk menjalankan program analisis oli? Ya, jadi untuk analisa pelumas sendiri atau analisa oli sendiri adalah pertama kita perlu tentukan alat mana yang mau kita evaluasi atau kita analisa ya. Dan nanti dari situ kalau pada proses analisa ini kita pertama penting adalah untuk mengambil sampel yang dengan baik dan benar dan dia representatif dan mewakili pada semuanya. Oke. Karena kalau kita tidak bisa mengambil sampel yang representatif, maka sampel tersebut akan memberikan informasi yang salah dan nanti akan berakibat ke analisa yang salah serta pengambilan keputusan yang salah juga. Oke, tapi gimana caranya kita bisa tahu kalau kita itu telah mengambil sampel yang benar? Nah, sampel yang benar itu pertama adalah diambil dari lokasi-lokasi yang sesuai ya. Dalam artian bukan lokasi yang diam, bukan tampungan, atau dia dari jalur yang alirannya turbulen, dan dia juga mewakili daripada pelumas yang ada dalam sistem. Kedua adalah metode pengambilannya, itu harus menggunakan peralatan-peralatan yang bersih dan bebas dari kontaminasi. Oke. Karena tidak jarang kita temukan alat untuk mengambil sampel oli yang terkontaminasi, itu bisa memasukkan kontaminan dalam sampel, dan saat kita menganalisa, kita bilang olinya ada kontaminannya, padahal sebenarnya kontaminan itu masuk dari si alat-alat untuk mengambil sampelnya. Oke, tapi biasanya terkontaminasi apa sih, Pak? Kontaminasi itu paling umum seperti debu, Oke. atau misalnya ada air, debu, atau dari pelumas lain. Dalam hal ini peralatan yang kita bawa atau kita gunakan itu kadang misalnya sharing dengan pengambilan sampel lain dan akhirnya tidak ditangani dengan baik, dia bisa mengontaminasi sampel-sampel berikutnya. Oke, tapi kalau kita melakukan analisa oli yang kurang tepat,
memang nanti ke depannya ada masalah yang bisa timbul? Benar, masalah paling sering terjadi adalah Heeh. analisa oli, olinya kurang baik, Heeh. sampelnya nggak representatif, artinya kita ngambilnya ternyata sampelnya baik, akhirnya olinya nggak diganti, terlambat, Hmm. mesinnya bermasalah. Atau sebaliknya, olinya masih bagus, karena sampelnya terkontaminasi saat pengambilan, dia divonis untuk diganti, dan ketika diganti akhirnya timbul kerugian, dan kalau untuk lingkungan itu dampaknya lebih banyak ke limbah. Oke, tapi mungkin masalah fatal yang bisa ditemukan di lapangan ketika salah melakukan analisa oli apa, Pak? Mungkin jadi cepat rusak atau seperti apa mesinnya? Ya, ketika kita salah menilai kondisi oli dan menentukan tindakan korektif yang salah, maka mesin tersebut akan dilumasi dengan pelumas yang tidak sesuai lagi. Akibatnya apa? Perlindungan akan terkompromi, gitu ya. Ada kompromi, akan berkurang perlindungannya, dan akhirnya mulai timbul-timbul kausan-kausan yang berakibat ke masalah-masalah yang lain. Jadi umurnya agak Apalagi, panjang juga gitu ya, benar, Pak? apalagi kalau memang dia kerusakannya lumayan gitu ya, patahan-patahan atau partikel kausan tadi bisa terbawa sistem oli ke kemana-mana, itu bisa membuat komponen lain rusak. Tumbuh ke masalah-masalah lain justru ya, bisa menyebabkan masalah di Nah, tempat-tempat lain ya? bisa jadi masalah dan merambat ke tempat-tempat lain. Oke, jadi nanti kerugian ekonominya akan semakin besar kayaknya kalau seperti itu ya, Iya, Pak, ya? kita maunya analisa malah lebih hemat, tapi ternyata malah besar Jadi lebih buntung gitu. karena pengambilan dan penanganannya salah. Itu penting untuk diperhatikan. Oke. Tugas sederhana tapi sangat penting untuk diperhatikan. Oke, sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan ya. Baik. Nah, kembali lagi kalau kita bicara soal pelumas nih Pak Mahendra, tadi kan ada yang namanya pelumas mineral dan sintetis ya. Tapi sebenarnya kan saran dari Pak Mahendra tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, lebih ke cocok atau tidaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi mungkin Pak Mahendra juga punya tips tersendiri gimana sih caranya kita memilih antara pelumas mineral atau sintetis nih yang cocok buat kita. Ya, baik. Jadi pertama kita sesuaikan dengan kebutuhan alatnya ya. Karena beberapa alat itu memang didesain dengan beban-beban yang ekstrim, atau alat-alat modern itu punya beban yang ekstrim, kondisi-kondisi yang berat, dan itu memang tidak bisa dilumasi oleh pelumas yang mineral. Kadang-kadang beberapa manufaktur itu menyarankan untuk langsung menggunakan pelumas-pelumas mineral dengan pelumas-pelumas sintetik dengan spesifikasi tertentu. Oke, kenapa ya pelumas mineral itu tidak bisa mengcover mesin-mesin yang mungkin bebannya berat, kemudian mungkin lingkungannya lebih ekstrim dan lain-lain? Bagus, ini karena bahan dasar, itu keterbatasan dari bahan dasarnya dia sendiri. Jadi bahan dasar ditambahkan dengan aditif. Aditif itu untuk menambahkan sifat baru, memperkuat sifat yang ada, atau menekan sifat-sifat yang tidak diinginkannya. Jadi itu keterbatasan dari bahan dasar, teknologi bahan dasar dan aditifnya sendiri. Nah, ketika dia beralih ke bahan dasar sintetis, dia punya bahan dasar yang lebih cocok untuk kondisi-kondisi tersebut, dan dengan aditif-aditif yang sesuai, maka dia bisa melumasi dengan baik. Melumasi dengan baik ini artinya dia bisa menjaga, membentuk lapisan pelumas di antara logam yang bergesekan tadi ya, di dalam komponen. Jadi pelumas sintetik itu mampu memberikan perlindungan itu di kondisi yang ekstrim, di mana kondisi pelumas mineral itu tidak mampu untuk melumasi lagi di kondisi tersebut. Contohnya dia terlalu tinggi, akhirnya pelumas mineral terlalu encer, dia nggak tahan di temperatur tinggi seperti itu. Oke, tapi kalau dari sisi ekonomi, dari sisi harga, pelumas sintetis ini katanya lebih mahal Ya, dari benar. mineral ya? Benar. Dan kebanyakan akhirnya nyatanya di lapangan orang lebih banyak pakai mineral atau sintetis? Ada juga yang memang butuhnya pakai sintetis tapi dipasangnya mineral gitu ya. Karena mau hemat. Karena memang harga di awal udah hemat. Karena memang kadang-kadang juga beliau juga berhak ya. Jadi para pengguna itu, operator juga berhak tahu bahwa sebenarnya manfaat apa sih yang bisa didapatkan sintetis dan bagaimana cara memanfaatkannya gitu. Jadi kita nggak bisa dikasih, oh ini sebagai obat gitu ya, ini obatnya nih pakai, terus beliau pakai dan pasti sembuh, nggak gitu juga. Dokter pun kalau ngasih obat kan ada resepnya ya. Ada resepnya, kapan minumnya. Jadi pelumas itu pelumasnya apa, dipakai di mana, kapan, itu sangat penting sih. Tapi kemudian kalau misalnya ada yang bandel, harusnya pakai pelumas sintetis tapi mau hemat jadinya pakai mineral, ada masalah yang bisa timbul? Ya, jadi masalah yang bisa timbul adalah ketika dia terjadi tidak mampu melumasi lagi, maka terjadi kausan dan kerusakan. Nah, kerusakan itu apabila tidak dihindari, dia bisa menimbulkan kerusakan yang lain. Yang mungkin orang tadinya mau hemat, ternyata dengan kerusakan tersebut, dia malah produksinya terganggu, kerjaannya banyak, secepatnya numpuk di gudang dan segala macam. Akhirnya ternyata di ujung-ujungnya beliau harus mengeluarkan uang lebih banyak justru daripada investasi di pelumas yang memang cocok untuk aplikasinya atau sesuai dengan permintaan
beliau. Oke, jadi mending lebih lebih baik di awal kita langsung beli saja dong sesuai dengan kebutuhan kita. Benar, itu penting. Heeh heeh. Nah, kemudian kalau misalnya masalah yang pernah timbul atau yang pernah, Pak Mahendra temukan ketika ada yang bandel harusnya pakai sintetis, malah pakai mineral nih, apa tuh masalah yang paling fatal yang bisa ditimbulkan dari kesalahan tersebut atau kebandelan tersebut lah kita katakan? Sebenarnya mungkin nggak bandel kali ya, mungkin beliau hanya nggak tahu aja kadang-kadang. Oke, Karena orang masih ada berarti yang tidak teredukasi soal hal tersebut? ada, karena memang, kebutuhan akan pelumas itu setiap mesin kan beda-beda ya. Heeh. Kadang kalau dari luar, gearbox nih khususnya bentuknya kadang mirip-mirip aja, ternyata setelah kita pelajari dari materialnya, Mhm. kerjanya dan segala macam itu Mhm. kebutuhan berbeda. Nah, dari situlah timbul kebutuhan yang mungkin kadang-kadang terlewat karena beliau-beliau ini para operator industri ini kadang alatnya sangat banyak ya, jadi 1, 2 bisa terlewat. Dan khususnya Oke. yang alat-alat kritikal. Nah, alat kritikal ini yang paling fatal itu adalah ketika kita menggunakan, eee, memberikan pelumas ya, perlindungannya kurang maksimal atau kurang tepat untuk alat-alat yang bekerja untuk proses yang sangat biaya tinggi, atau mungkin memproses alat-alat bahan kimia atau produk-produk yang berbahaya, yang punya bahaya ketika mesin itu gagal gitu ya. Nah, itu bisa menjadi ancaman buat fasilitas itu sendiri, baik kerugian material, bahkan mungkin orang ya, karena ada beberapa alat yang kalau, rusak mungkin dia akan menimbulkan risiko yang memaparkan orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Oh, Jadi itu memaparkan apa tuh maksudnya tuh, Pak? contohnya beberapa alat-alat, contohnya ada gearbox yang menggerakkan mesin atau pompa dan segala macam yang memproses cairan-cairan berbahaya. Oh, yang Ketika terkait untuk kesehatan maksudnya? benar, ketika dia bocor dan segala macam itu kan bisa mengontaminasi lingkungan ya, dan orang yang bekerja di situ kan akan terpapar resiko juga. Oh, oke. Nah, hal-hal itulah yang, kita harus juga kendalikan, salah satunya melalui, pelumasan juga. Oh, jadi saya baru tahu ini sampai, efeknya sampai ke isu kesehatan juga bisa terjangkit juga ya, Pak, ya? Bisa, makanya Dari pemilihan pelumas yang salah, benar, karena dari hal dampaknya sesederhana itu ya, Pak, ya? ya setuju. Heeh. Karena dampaknya bisa sebesar itu kalau memang alat-alat tadi kritis, makanya kita pantau alat yang kritis dan apakah dia punya dampak terhadap ekonomi, lingkungan, atau keselamatan ketika dia terjadi kegagalan dan lain sebagainya. Jadi snowball effect ya, dari masalah ekonomi ke kesehatan dan yang lain-lain. Jadi kayaknya rugi banyak ya, Pak, kalau sampai salah pilih pelumas di awal ya untuk mesin yang kita punya, kira-kira seperti itu ya, Pak, ya? Benar. Oke, kemudian, mungkin Pak Mahendra ini punya pesan-pesan yang ingin disampaikan ya terhadap atau kepada engineer terkait dengan keandalan yang mendengarkan hari ini? Baik, jadi, engineer keandalan ya, atau reliability engineer, yang berkeandalan salah satunya kita bisa menjaga keandalan adalah dengan pemilihan pelumas yang sesuai ya. Karena kita pasti tahu kalau di dalam bidang pemeliharaan peralatan itu, pelumas ini biasanya porsi dari biaya pemeliharaan itu mungkin 1 sampai mungkin 5% paling banyak. Dan porsi utama itu didominasi oleh komponennya, yang bisa mungkin 30, 40% dan sebagainya. Dan lainnya adalah orang dan consumable dan lain sebagainya. Nah, penting untuk kita tahu bahwa pelumasan yang baik itu bisa melindungi komponen, dan memberikan usia yang lebih panjang. Hasilnya apa? Kita mungkin bisa berhemat di porsi yang besar itu. Dan mungkin ketika kita akan melakukan investasi di mungkin pelumas yang cocok tadi itu ya, kita evaluasi lagi, akan sedikit meningkat, tapi tentunya peningkatan sedikit dari yang 1,5% itu nggak akan signifikan dibandingkan penghematan dari yang porsi besar itu. Jadi ini salah satu, pelumas itu merupakan salah satu cara yang tidak terlalu mahal untuk melakukan penghematannya. Pak, tapi, sedikit saya mungkin masuk lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, ini saya penasaran ya. Tadi Bapak sempat mengatakan bukan bandel, mungkin karena nggak tahu aja nih pemilihan pelumas yang kurang tepat. Memang masih ada di lapangan yang kira-kira literasi atau edukasinya tuh masih masih kurang lah, Pak, untuk pemilihan pelumas, dalam memilih pelumas. Masih ada yang seperti itu? Itu masih ada, dan itu kadang juga kita perlu tahu bahwa sekarang makin ke sana 10 tahun terakhir ya, teknologi kan makin cepat ya. Heeh. Sama teknologi permesinan juga beberapa makin cepat, dan kadang kita harus cepat update dengan teknologi itu ya, untuk mengetahui ternyata ya gearbox yang lama dengan gearbox yang baru itu kebutuhannya udah berbeda. Karena apa? Kinerja mereka berbeda. Sekarang mesin makin kompak, makin kecil, makin ringkas, tapi bebannya makin besar, makin efisien. Nah, itu peningkatan seperti itu kan tentunya memberikan beban tersendiri pada sistem pelumasan. Maka kadang diperlukan pelumasan-pelumasan yang berbeda. Jadi penting untuk kita selalu ikut dengan teknologi, kebutuhannya apa, sehingga dalam konteks pelumasan ini kita bisa menentukan pelumas yang tepat untuk mesin-mesin
kita. Oke, intinya keep updated ya Pak ya. Benar. Oke. Nah, kalau bisa saya rangkum ya Bapak Ibu semua, ternyata memang inti dari pembicaraan ini di hari ini mengenai gearbox dan juga pelumasan, poinnya adalah di awal itu memang penting sekali untuk memilih pelumas yang tepat bagi kita. Jangan sampai salah memilih pelumas karena nanti akan bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya, tidak hanya masalah ekonomi dan juga masalah kesehatan. Dan pastinya kalau salah memilih pelumas bisa membuat mesin cepat aus, kemudian rusak, bahkan ya yang paling fatal itu jadi bisa tidak digunakan sama sekali. Baik Bapak Ibu, itu dia pembahasan kita di hari ini dan tentunya semoga insight dan cerita yang kita bagikan bisa membuka pandangan baru tentang pentingnya pelumasan cerdas dalam menjaga performa mesin. Ingat Bapak Ibu, di balik setiap tenaga besar selalu ada pelumasan yang lebih pintar, teknologi, ketelitian dan juga pengetahuan yang menjaga dunia industri tetap bergerak. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya karena masih banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas, tentunya seputar inovasi, efisiensi, dan juga solusi pelumasan yang bisa menjadi inspirasi untuk pekerjaan Anda semua. Akhir kata, saya Mangi Veracong pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap tangguh bersama pelumasan cerdas. Bye-bye.